Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4A, B, C, dan D? Semoga kalian sehat selalu ya. Di sini Bapak juga alhamdulillah sehat selalu. Nah, pada pertemuan pertama kemarin Bapak sudah mengirimkan video perkenalan. Kemudian pada pertemuan kedua ini Bapak akan memberikan materi tentang sejarah kebudayaan Islam khususnya di kelas 4. Mari kita simak sama-sama, kemudian silahkan ambil buku tulis untuk mencatat hal-hal yang dirasa perlu. Nah, anak-anak kelas 4A, B, C, dan D, belajar sejarah kebudayaan Islam itu sangat menarik loh. Apalagi kita akan mengetahui bagaimana perkembangan Islam pada saat masa dulu, pada saat zaman Nabi Muhammad SAW hingga sampai berkembang pesat sampai saat ini. Jadi untuk lebih mengenal bagaimana sejarah kebudayaan Islam, ayo kita sama-sama belajar sejarah kebudayaan Islam. Apa arti sejarah? Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, kita harus mengenal dulu apa itu arti sejarah. Nah, untuk anak-anak kelas 4, Bapak akan jelaskan sedikit. Sejarah adalah suatu peristiwa yang benar-benar terjadi dan berdasarkan fakta. Jadi secara umum itu sejarah dapat diartikan sebagai asal-usul cerita ataupun peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Mengenal sejarah kebudayaan Islam. Nah, untuk anak-anak kelas 4 tadi sudah jelaskan apa arti sejarah. Sekarang kita memasuki pengenalan sejarah kebudayaan Islam. Secara singkat, sejarah kebudayaan Islam itu secara sederhana itu dapat diartikan sebagai sejarah atau catatan yang berkenaan dengan tumbuh atau berkembangnya peradaban agama Islam. Jadi bagaimana Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam dari berbagai macam aspek, baik itu politik, ekonomi, maupun pemerintahan. Pelajaran 1. Ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Islam adalah agama yang benar dan sempurna. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menjadi suri tauladan atau uswatun hasanah bagi seluruh umat manusia. Namun, tidak seluruh umat manusia mau menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ada sebagian dari mereka yang menerima dan ada sebagian lain yang menolaknya. Dalam mendakwahkan Islam, Rasulullah SAW selalu mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah bukan berasal dari akal pikirannya, tetapi yang disampaikannya adalah berasal dari Allah SWT sebagai petunjuk bagi umat manusia. Nah, hal itu termasuk metode dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mendakwahkan Islam. Jadi inti dari Nabi Muhammad SAW mendakwahkan Islam itu meliputi yang pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga akhlak. Akidah adalah yang berkaitan tentang keyakinan.
Jadi misalnya terdapat pada rukun iman, yaitu mempercayai tentang Allah SWT adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Kemudian percaya kepada malaikat, rasul, kitab-kitab, dan percaya kepada hari kiamat, serta percaya kepada takdir Allah SWT. Apa itu ibadah? Ibadah adalah cara mengabdi atau menyembah hanya kepada Allah SWT. Jadi di dalam ibadah tersebut ada bermacam-macam, ada seperti sholat, zakat, serta puasa. Ada juga seperti berbuat baik terhadap sesama. Kemudian apa itu akhlak? Akhlak itu ajaran tentang bagaimana tata cara berhubungan dengan orang lain atau makhluk Allah. Akhlak yang berisi ajakan untuk melakukan perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan yang tidak baik atau perbuatan yang tercela. Nah, di antara metode dakwah Nabi Muhammad SAW pada masa awal Islam, yaitu yang pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi. Jadi setelah menerima wahyu yang pertama, Khadijah kemudian mengajak Nabi Muhammad SAW untuk menemui Waraqah bin Naufal. Siapa Waraqah bin Naufal? Waraqah bin Naufal adalah saudara Khadijah. Ia merupakan seorang pemeluk agama Nasrani yang sangat taat dan rajin mempelajari kitab Injil. Dari Waraqah bin Naufal inilah Nabi Muhammad SAW mengetahui bahwa dirinya telah diangkat Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul. Nah, seusai pertemuannya dengan Waraqah, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang kedua, yaitu surah apa? Siapa yang tahu? Nah, surahnya adalah surah Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7. Nah, dalam ayat inilah Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Karena pertama kali maka Nabi Muhammad berdakwah hanya kepada sanak keluarganya saja. Jadi dakwahnya masih terbatas. Jadi dilakukan kepada sanak keluarganya saja atau secara sembunyi-sembunyi. Makanya disebut dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, anak-anak kelas 4, jadi ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah, itu khususnya hanya pada kalangan keluarga dekat saja. Jadi keluarga yang sudah mengenal sosok Nabi Muhammad dan mereka bersedia untuk memeluk agama Islam. Nah, mereka ini disebut sebagai as-sabiqun al-awwalun. Siapa as-sabiqun al-awwalun? Jadi as-sabiqun al-awwalun itu adalah orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Siapa saja orangnya nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, mereka yang memeluk agama Islam ini dan Nabi Muhammad pada saat memberikan pengajaran agama Islam itu dilakukan di rumah Arqam bin Abil Arqam, salah satu sahabat dari Abu Bakar. Jadi untuk materi kita cukup sampai sini dulu ya. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Nah, alhamdulillah untuk anak-anak kelas 4A, B, C, dan D, materi kita cukup sampai di sini dulu ya.
Nanti akan kita sambung lagi dengan materi-materi yang lebih menarik lainnya. Bapak mau tanya, siapa yang masih ingat kita pertama tadi belajar tentang apa? Ya, betul. Kita belajar tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam mendakwahkan agama Islam. Kemudian cara apa saja yang digunakan oleh beliau? Nah, beliau menggunakan cara yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nanti akan kita bahas juga pada pertemuan selanjutnya, yaitu dengan metode dakwah Nabi Muhammad dengan secara terang-terangan. Kemudian kita juga tadi ada membahas tentang as-sabiqunal awalun. Siapa yang masih ingat as-sabiqunal awalun? Nah, untuk itu agar lebih mengingat ingatan anak-anak kelas 4A, B, C, dan D, maka silahkan dicatat, kemudian disalin di buku catatan SKI agar menambah kekuatan dalam ingatan kita. Terima kasih Bapak ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.